Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mala dan pemirsa. Harus semangat begitu ya, karena kemarin sudah long weekend, minggu ini kita ada long weekend lagi, jangan lupa. Ada lagi ya, libur terus. Nah, kita kasih pantun dulu nih, boleh, biar semangat silakan. di pagi ini. Saya catat biar gak lupa. Pagi cerah, semangat di pagi ini. Cakep. Karena timnas siap hadapi Cina nanti. Cakep. Tapi sayang buruh gelisah, PHK menghampiri. Aduh, sedih banget ya. Tapi semoga gelombang PHK ini cepat dapat solusinya begitu ya. Dan itu juga akan kita bahas. Kita akan bahas nantinya. Selain itu kita punya kabar lain ya. Pemirsa, ada bocah kelas 6 sekolah dasar di Makassar yang meninggal diduga menjadi korban bully hingga penganiayaan oleh temannya sendiri. Korban Muhammad Raja Afnan, 15 tahun, kelas 6 sekolah dasar negeri Macin Isawa, 1 di Kecamatan Makassar, diduga meninggal akibat bully dan dianiaya 2 murid sekolah dasar dan 1 murid sekolah menengah pertama. Ditemukan sejumlah luka lebam dan sulutan rokok pada tubuhnya. Sebelumnya korban sempat dirawat di 3 rumah sakit. Polrestabes Makassar sudah melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kasus bully memang seringkali terjadi dan ini bahkan sudah menimbulkan korban jiwa ya. Harapannya pengawasan terhadap anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan ini bisa terus dilakukan baik itu orang tua maupun lingkungan sekitar ya. Betul, komunikasi terbuka dengan pihak sekolah juga ya. Polisi telah memeriksa 20 saksi guna mengungkap kasus kematian siswa kelas 2 SD di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Christopel Butar-Butar, siswa kelas 2 SD di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau meninggal dunia secara tragis pada 26 Mei lalu. Korban diduga tewas karena dianiaya kakak kelasnya. Dugaan penganiayaan terjadi sehari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu 25 Mei. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin sekitar pukul 2 dini hari. Untuk memastikan penyebab kematian korban, pihak kepolisian tengah menunggu hasil autopsi dari tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Polisi juga sudah memeriksa 20 orang saksi. Sebelumnya ayah korban sempat mengutarakan bahwa putranya mengalami kesakitan akibat luka lebam di bagian perut. Anaknya juga mengalami demam tinggi hingga muntah darah. Masih terkait perundungan juga ya. Kita harap tidak ada lagi kejadian serupa. Berikutnya pemirsa, tim Jatanras di Treskrimum Polda Jawa Timur menangkap komplotan spesialis pembobol gudang distributor rokok lintas provinsi pada Selasa dini hari. Inilah aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para pelaku pembobol gudang. Sebelumnya aparat kepolisian sempat menghadang mobil para pelaku di gerbang tol Kejapanan. Namun pelaku justru nekat menerobos barikade polisi. Banyak ini uangnya nih. Para pelaku akhirnya berhasil dihentikan di area tol Sidoarjo. Ini area pesera. Area minyak area. Dihitung. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Tengah. Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor di Brebes, Jawa Tengah kondisinya kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit usai diamuk massa. Jadi Mala dan juga pemirsa, ini pencuriannya terjadi di Desa Cemasi, Brebes. Pelaku babak belur selesai kedapatan mencuri motor petani di sawah. Dari polisi, pelaku yang kondisinya kritis harus menjalani perawatan di RSUD Insinyur Soekarno. Motor pelaku juga diamankan oleh kepolisian dan diketahui residivis dari kasus yang sama. Gak ada kapok-kapoknya ini. Pemirsa, berkas perkara kasus artis Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 28 Mei lalu. Berkas dinyatakan lengkap secara formil maupun material dan siap dilimpahkan ke pengadilan.
Kendati sudah lengkap pelimpahan tahap 2, masih menunggu kondisi kesehatan Nikita yang dikabarkan masih dirawat karena sakit. Kondisi Nikita menjadi faktor penting dalam proses tahap 2 mengingat penyerahan harus dilakukan dengan tersangka dalam keadaan sehat. Gimana, Kak? Ukurannya apa, Kak? Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Hari keempat pencarian korban longsor di Tambang Batu Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat masih terkendala longsor susulan. Pencarian terhadap korban longsor Tambang Batu Gunung Kuda di Desa Cipanas kembali dilanjutkan pada Senin kemarin. Pada hari keempat, petugas belum mendekatkan alat berat ke area setelah 3 kali terjadinya longsor susulan. Sementara itu untuk pencarian, petugas juga memaksimalkan indera penciuman dari anjing pelacak dari Polda Jawa Barat. 3 ekor anjing pelacak diturunkan berhasil menemukan 4 titik korban yang akurat. Keempat titik tersebut berada di sekitar area eksavator yang tertimbun material longsor. Tugas akan melakukan pencarian setelah kondisi dinyatakan aman untuk proses evakuasi. Tercatat sejauh ini sudah ada 19 korban yang berhasil dievakuasi dan 6 lainnya masih tertimbun longsor. Pemirsa, sebuah truk kontainer menabrak gerbang tol Ciawi 2, diduga truk hilang kendali dan kelebihan muatan hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Tampak dalam video amatir rekaman pengendara, kalau Anda lihat 3 kendaraan terlibat tabrakan di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor. Dari keterangan supir truk yang ia kemudikan dari Cigombong, kondisi remnya normal. Namun menjelang masuk gerbang tol Ciawi 2, rem truknya tidak berfungsi. Sang supir sengaja menabrakkan truknya ke pembatas jalan beton. Polisi melakukan identifikasi melalui TAA untuk memastikan penyebab kecelakaan. Masih terkait kecelakaan lalu lintas, pemirsa, sebuah dam truk menabrak motor di jalur lintas selatan Lumajang, Jawa Timur. Pengendara motor dan penumpang yang diboncengnya tewas di lokasi kejadian. Jadi kecelakaan ini berawal saat dam truk yang dikemudikan oleh Hendra, warga Malang ini melaju dari arah barat ke timur, sedang antri dalam penyerahan kartu pajak pasir. Bersama dengan itu ada motor trail yang dikemudikan oleh Abdul Wahid yang berboncengan dengan Diva Puspita, mencoba untuk menyalip. Diduga hilang kendali, dam truk akhirnya menabrak motor. Korban tewas dibawa ke RSUD Pasirian, sementara sopir truk dibawa oleh Satlantas Polres Lumajang. Dan seperti biasa, pagi-pagi kita update dulu bagaimana kondisi arus lalu lintas ya. Sudah ada rekan Brigadir Sarah di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini, Brigadir Sarah? Baik, terima kasih Reza dan juga Mala, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan MH Tamrin, saya melaporkan situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran saat ini, di mana situasi arus lalu lintas dari arah Sudirman ataupun MH Tamrin masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar, di mana situasi peningkatan volume kendaraan sudah terlihat, namun belum adanya ketersendatan. Kendaraan masih didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4, dan tentunya kami mengharapkan bagi para pengendara untuk tetap tertib dalam berkendara dengan selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku. Terlihat juga kondisi lalu lintas masih lancar, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 45 km per jam bagi lalu lintas dari arah Gambir akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara ataupun akan menuju ke Harmoni dan ke arah Tamrin serta Sudirman. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini, namun masih relatif normal. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 309 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 23 luka berat, dan 292 luka ringan. Dari
Maksud kami 309 kasus laka lantas, 37%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat berkendara seperti bermain handphone. Dan apabila Anda ingin mengupdate situasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Baik. Bunga mawar harum mewangi. Cakep. Disiram hujan di pagi hari. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah yang baik hati. Kebaikanmu selalu ada di hati. Cakep. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jakarta Senin petang jelang laga menghadapi Cina dan Jepang pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan digelar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah pemain andalan skuad Garuda tampak hadir dalam latihan ini, antara lain Jai Izes, Kevin Dix, Emil Audero Mulyadi, Rizky Ridho, dan skuad utama timnas lainnya. Latihan perdana timnas diikuti oleh 29 pemain. Kevin Dix menjadi tambahan terbaru dari skuad Garuda setelah sebelumnya 28 pemain menjalani pemusatan latihan di Bali sejak hari Senin lalu. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semangat timnas, kita dukung terus. Mudah-mudahan bisa ngalahin Cina. Kita jadikan sejarah nih. Timnas Indonesia bisa masuk dalam Piala Dunia tahun depan ya, 2026. Itu harapan kita semua. Sementara itu rombongan timnas Cina tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam. Jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Ada 25 pemain dan ofisial timnas Cina yang dikawal ketat petugas keamanan. Anak asuh Branko Ivankovic langsung menuju bus jemputan, kemudian striker Cina Zhang Yuning dan kawan-kawannya langsung menuju hotel di Jakarta. Timnas Cina ini percaya diri loh menjelang pertandingan dengan melawan tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Cina nih menghadapi tugas berat saat tandang ke markas Indonesia setelah tim Merah Putih ingin melakukan balas dendam setelah kalah pada pertemuan sebelumnya 2-1. Cina menghuni juru kunci dengan 6 poin di bawah timnas Indonesia dengan 9 poin, selisih 3 poin dari Indonesia. Pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati kedua timnas, yaitu Indonesia dan juga China untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Kita ke kabar mengenai haji. 3 hari menjelang wukuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar menggelar rapat kerja dengan tim pengawas haji DPR RI di Mekah, Arab Saudi. Menteri Agama dan jajaran menjelaskan persoalan layanan haji beserta solusi yang sudah dilakukan. Di antaranya pemondokan di Arafah dan Mina, catering, transportasi, hingga kartu nusuk. Menak Nasaruddin Umar mengapresiasi anggota tim Was Haji DPR RI yang membantu solusi. Kemenak juga menjelaskan skema pergerakan jemaah saat puncak haji dari Mekah ke Armusna. Ditargetkan seluruh jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Mekah mulai pukul 7 pagi hingga pukul 24 waktu Arab Saudi, tanggal 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Dan simulasi juga sudah dilaksanakan. Keselamatan dan kenyamanan jemaah haji, tidak ada jemaah lagi yang Sementara tim pengawas haji DPR RI menyesalkan kondisi tenda Arafah yang dinilai tidak manusiawi. Jadi tim WASNI menilai fasilitas jemaah haji di tenda Arafah menyulitkan jemaah haji Indonesia. Padahal dalam rapat kerja panjang bersama Dirjen PHU, Kementerian Agama dan DPR RI menjanjikan fasilitas tempat tidur jemaah yang nyaman. Tim WAS DPR RI menilai fasilitas jemaah haji tahun ini tidak manusiawi karena kondisinya terlalu padat. Tim pengawas haji DPR RI juga mendesak syarikat untuk segera membenahi kekurangan tenda Arafah sebelum memasuki puncak haji. Ini penting banget mereka bisa istirahat dengan nyaman supaya bisa fokus menjalankan ibadah ya. Mudah-mudahan sih
meskipun padat ya tetap bisa beristirahat dengan baik ya. Berikutnya pemirsa, ini ada momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang terjadi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Keakraban di antara keduanya terjadi sejak sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung. Sebelum upacara dimulai, Presiden Prabowo Subianto menyapa Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Presiden Prabowo juga menyapa Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Perbincangan hangat pun terjadi di antara mereka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Mendikdasmen Abdul Muti turut mendampingi. Keakraban antara Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri pun kembali terekam saat akan memasuki lapangan upacara. Prabowo tampak mempersilahkan Megawati berjalan sejajar dengannya sehingga keduanya memasuki lapangan upacara ini secara bersamaan. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan mengikuti di belakang keduanya. Prabowo juga kembali menunjukkan rasa hormatnya kepada Megawati sebelum menyampaikan pidatonya. Usai upacara berakhir, Presiden Prabowo kembali menghampiri Megawati Soekarno Putri dan Tri Sutrisno untuk bersalaman dan memberikan penghormatan sebelum memasuki ruangan. Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat yang tidak sanggup menjalankan tugas untuk mundur dari jabatannya. Nah, jadi Presiden ini juga menyinggung nih masih terjadinya penyelewengan kekuasaan dan korupsi dari para pejabat. Di hadapan para menteri dan pejabat lembaga negara lainnya, Presiden Prabowo menegaskan meminta para pejabat mundur dari jabatannya jika tak sanggup menjalankan tugas. Dalam amanatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo menyinggung sikap para elit pejabat yang saat ini sedang berkuasa. Prabowo menegaskan tidak ragu untuk memberhentikan pejabat yang melakukan penyelewengan. Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Presiden juga mengingatkan kepada para pejabat untuk setia pada Undang-Undang Dasar 45 dan nilai-nilai Pancasila. Berakhir buntu dalam proses mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo pun berlanjut di persidangan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin, baik pihak penggugat dan tergugat sama-sama diwakili oleh kuasa hukum. Pihak penggugat sempat meminta pada majelis hakim persidangan dilakukan secara offline namun tidak dikabulkan. Dalam agenda sidang, penggugat membacakan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dan sidang akan kembali digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Tadi kami membacakan gugatan dan beberapa poinnya kan kami sebenarnya kan meminta untuk persidangan ini dilakukan secara offline. Karena persidangan online itu kan sebenarnya waktu COVID kemarin ya, tapi sekarang kan sudah bukan COVID. Makanya dasar kami adalah karena persidangan ini
menyedot perhatian masyarakat, viral dan lain sebagainya, makanya kami tadi mengajukan untuk dilakukan sidang offline begitu. Tetapi kok sayangnya dari majelis kan tidak mengabulkan ya. Apakah para tergugat di dalam tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat akan menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili? Nah, ketika hal itu ditanyakan, baik tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, begitu pula kuasa hukum tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ya memiliki kesamaan pendapat dalam hal menanggapi gugatan penggugat. Masing-masing akan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut. Masuk ke dalam sini biar adem, ternyata perbincangan kita Makin harus panas ya. Karena ternyata mediasi menemukan jalan buntu dan akhirnya bergulir kembali ke persidangan mengenai kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Banyak fakta-fakta baru yang muncul kemarin dalam persidangan karena ternyata yang digugat bukan hanya ijazah saja, tapi ternyata dokumen-dokumen yang lain juga kemudian disebutkan. Kita akan bahas dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Siapa aja, Reza? Ada Andika Dian Prasetyo, Koordinator Kuasa Hukum Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Nggak Punya Malu atau Tipu UGM. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Andika, sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Lalu di studio kita ada Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, dan juga Prof. Suparji Ahmad, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Freddy, Prof. Selamat pagi. Baik. Kita ke Mas Andika dulu ya. Mas Andika, ada 36 tuntutan, 36 lembar begitu yang dibacakan pada saat sidang kemarin. Apa saja intinya? Ya, jadi kami membacakan gugatan. Di situ kan kami juga menjelaskan bahwa apa pokok-pokok yang akan kami gugat dan juga dari posita, petitum itu kami jelaskan semua tentang apa sebenarnya yang kami kami minta begitu, kira-kira begitu. Iya, Mas Andika, lalu bukti-bukti apa yang Anda miliki untuk meyakinkan klaim yang diajukan dalam gugatan-gugatan tersebut? Karena nampaknya sudah berkembang nih, bukan hanya ijazah UGM-nya saja, tetapi juga ijazah SMA-nya dan kemudian dokumen lainnya. Iya, jadi untuk beberapa bukti-bukti dan fakta-fakta ya nanti kan sebenarnya itu sudah kami persiapkan, tetapi itu akan kami buka nanti pada waktu pembuktian. Jadi belum untuk saat ini belum saatnya. Jadi kami masih menyimpan itu, jadi belum kami buka untuk di umum begitu kira-kira. Oke. Bang Freddy, ada 36 lembar yang dibacakan kemarin, tanggapan Projo gimana? Iya, saya jujur belum begitu tahu apa yang 36 itu, tuntutannya juga apa saja, tetapi begini, secara prinsip kan setelah gugatan dibacakan, nanti ada itu saya yakin ada eksepsi itu. Eksepsi ya menanggapi gugatan itu oleh tergugat, baik Pak Jokowi maupun UGM dalam hal ini. Di situ saya yakin mereka akan eksepsinya misalnya tentang kewenangan pengadilan. Karena saya dengar juga ada yang digugat itu misalnya tadi administrasi berhubungan sama KPU. Berarti kan itu bukan kewenangan pengadilan negeri. Nah, jadi saya yakin akan ada kompetensi relatif di situ, kompetensi absolut. Kemudian juga saya yakin akan dieksepsi juga tentang kapasitas hukum orang ini, legal standingnya apa, ya. Jadi apa sih sebetulnya hubungan kerugian para penggugat ini dengan Pak Jokowi, kan begitu, kerugian mereka, ini kan gugatan pribadi, perdata, privatnya apa sih secara pribadi kerugian mereka ini apa, kemudian hubungannya dengan Pak Jokowi apa kan gitu. Nah ini kan nanti akan dieksepsi sebelum masuk materi pokok perkara sebetulnya. Baik, langsung kita tanyain aja Bang. Iya. Gimana Mas Dika? Tadi ditanyain tuh, kerugiannya apa sebenarnya? Jadi begini ya, memang perdata itu kan memang mengatur antar perorangan ya. Tetapi dalam perkara ini itu
prinsipal kami yaitu Dr. Muhammad Taufik itu merasakan bahwa ya memang dalam kepemimpinan Pak Jokowi selama menjadi presiden dan lain sebagainya, khususnya dalam perkara ini itu memang merasa dirugikan. Yang pertama itu dirugikannya adalah ya kaitannya dengan sistem tata kelola politik, sistem tata kelola kenegaraan dan lain sebagainya. Dan itu kan dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia. Jadi siapapun kalau menurut kami itu ya berhak untuk melayangkan gugatan, kira-kira kan begitu. Terus yang kedua tentang masalah eksepsi ya. Jadi eksepsi ini boleh nanti akan diajukan dan kami pun juga sudah siap dengan beberapa strategi yang kira-kira nanti seandainya eksepsi itu akan dimunculkan gitu. Tetapi yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam kaitannya perkara ini itu kan perkara ini kan sebenarnya sudah lama. Perkara ini kan sebenarnya sudah berulang kali terus disuarakan kan begitu. Jadi sebenarnya yang kemarin juga dari Pak Jokowi, dari beberapa pendukungnya itu juga bilang bahwa nanti akan dibuka di pengadilan. Nah ini harapannya kan nanti kita bisa masuk ke pokok perkara dan membuktikan itu semua. Dan harapan kami juga Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Kira-kira begitu. Baik, saya mau ke Prof. Suparji. Apakah memungkinkan ini Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di persidangan? Ya, pertama perlu kita sampaikan ya bahwa ini kan ada 4 proses hukum ya terhadap Kaisar Jokowi ini, kasus ijazah ini. Ada Polda Metro Jaya, ada di Barreskrim, kemudian ada di Sleman dan ada di Solo. Nah sekarang yang ada lagi tapi Makassar ya, jadi banyak sekali proses ini. Ini kan luar biasa menurut saya ini. Dan yang kedua bahwa yang terjadi di Solo itu kan gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Unsur-unsurnya adalah pihak penggugat dalam hal ini mendalilkan mengalami kerugian akibat perbuatan terkait dengan ijazah Jokowi ini, sehingga kemudian menuntut melalui pengadilan supaya dibalas atau dipenuhi tentang kerugian-kerugian tadi itu. Pertanyaan paling utama adalah tentang kedudukan hukum penggugat ini, yaitu kaitannya apakah memang memiliki hubungan kausalitas, hubungan hukum antara ijazah Pak Jokowi dengan kerugian yang diderita. Bahwa kalau kita baca di media, ini kan digugat 69 triliun, dan 1000 triliun, 5 triliun, kan tidak salah ya. Karena dalilnya apa? Dalilnya akibat ijazah yang diduga palsu ini menyebabkan kerugian perekonomian nasional. Rupiah turun, terjadi inflasi, dan sebagainya. Perekonomian nasional mengalami penurunan. Yang kemudian disebabkan, konon katanya, oleh penggugat ini karena ijazah ini yang diduga palsu tadi ini. Jadi memang ini akan dibuktikan tentang hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan dari ijazah ini tadi. Nah kalau pertanyaannya, apakah nanti Pak Jokowi memungkinkan menghadirkan ijazah asli ini dalam persidangan? Tetapi prinsip dasarnya dalam hukum perdata kan siapa yang mendalilkan itu yang kemudian harus membuktikan. Kalau dalam hal ini penggugat mendalilkan, dia mengatakan bahwa ini adalah ijazahnya palsu, dan membuktikan apakah ada ijazah aslinya. Jadi tidak bisa kemudian hanya berdasarkan asumsi, berdasarkan imajinasi, apalagi tidak bisa itu. Berarti tidak wajib nih Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya? Ya tentunya kalau dalam konteks pembelaan nanti itu tergugat juga bisa mendalilkan hasil, bisa membuktikan saja di persidangan nanti, bisa ada hak untuk membuktikan juga. Tetapi bisa juga dengan bahwa bukti tentang ijazah asli palsu itu tidak hanya sekedar surat kan, bisa bukti-bukti yang lain, bisa dengan saksi, bisa dengan ahli, bisa dengan persangkaan. Jadi tidak harus terbatas pada berupa alat bukti surat berupa ijazah, tetapi akan lebih otentik, akan lebih kuat buktinya kalau ijazah aslinya bisa dihadirkan di dalam persidangan. Gitu. Oke, Prof, yang cukup menarik tadi Anda katakan harus ada hubungan antara penggugat begitu ya. Kalau tidak terbukti ada hubungan, apa yang terjadi? Ya akan ditolak gugatan tadi itu, karena gugatan tadi bisa tidak diterima, bisa ditolak. Ditolak karena tidak terbukti. Pada dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan tentang perbuatan, tentang kesalahan, tentang kerugian, tentang kausalitas antara kesalahan dan kerugian tadi itu. Dan yang penting juga adalah kerugian material dan imaterial pun harus juga jelas, harus konkret gitu. Tidak bisa dengan hanya asumsi saja, tetapi real berapa rupiahnya, sebabnya apa, dari perbuatan yang mana. Jadi ini menarik sidang tadi ini. Kalau Mas Andika, Anda sudah siap ketika nanti tidak terbukti begitu? Kami tentunya kan sudah menyiapkan beberapa strategi ya. Jadi tadi seperti yang disinggung Prof. Suparji, memang ya dalam perkara ini bukan
hanya sebatas gugatan perdata biasa, karena kami memang sudah tahu bahwa ini nanti akan berjalannya akan seperti ini, itu sudah masuk dalam prediksi-prediksi kami. Gitu. Jadi ketika nanti pun seandainya akan dieksepsi dan lain sebagainya, kami juga sudah siap, kami sudah menyiapkan strategi-strategi lain, kira-kira begitu. Tapi Mas Andika, ini kan harus ada hubungan kausalitas, kerugian apa yang ditimbulkan, kerugiannya material atau imaterial, apakah itu juga sudah siap untuk dibuktikan? Kalau untuk kerugian material, kerugian imaterial, tadi yang seperti saya sampaikan di depan, bahwa prinsipal kami, Dr. Muhammad Taufik, itu adalah seorang akademisi juga sebagai seorang dosen, beliau merasa bahwa kaitannya dengan Pak Jokowi yang menjabat sebagai pejabat publik dan bahkan menjadi presiden selama 2 periode penuh ya, ini kan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan juga itu ya salah satunya dari masyarakat itu kan dari prinsipal kami juga merasakan kerugian itu. Gitu. Jadi kalau kerugian secara material jelas bahwa untuk kerugian seperti contohnya yang kami sampaikan dalam petitum dan posita kami, bahwa hutang negara ini kan sudah melonjak dari 2.000 triliun sampai akhir periode kemarin kan menjadi 8.000 triliun. Nah itu kan salah satunya bahwa masyarakat semuanya kan menanggung. Gitu. Tetapi saya sedikit koreksi juga kaitannya dengan kurs mata uang rupiah itu tidak masuk dalam materi gugatan kami, tetapi itu adalah materi dari gugatan dari Insinyur Kamardin yang akan sudah disidangkan di PN Sleman hari ini nanti rencana. Begitu kira-kira. Baik Mas Dika, silakan Prof. Ya, ini juga penting menarik kalau ada gugatan rekonvensi. Jadi tergugat menggugat balik. Dan tuntutannya mungkin lebih besar lagi. Jadi nanti ini kemudian konsekuensi yang ditanggung juga oleh penggugat kalau seandainya digugat balik oleh tergugat, dan itu terbuka dalam persidangan nanti itu. Jadi dalam hal ini misalnya pihak tergugat 1, 2, 3, 4 bersama-sama menggugat balik penggugat, sehingga nanti sama-sama saya harus membuktikan itu. Baik, bagaimana Bang Freddy, apakah ada kemungkinan menggugat balik? Ya, saya tambahkan begini ya. Jadi di dalam dunia peradilan kita ini, ya di dalam dunia menggugat-gugat ini harus dibedakan ya. Jadi kebijakan pribadi Pak Jokowi. Nah ini kan saya lihat semua ini campur aduk. Kalau di dalam gugatan perdata obscurable nggak jelas ini. Ya kacau balau lah semua kan begitu. Memang di dalam gugatan perdata kita kenal ada namanya perbuatan melawan hukum kepada penguasa. Ya tetapi sekali lagi ya, pertama memang yang biasa melakukan itu gugatan perbuatan hukum kepada penguasa kalau nggak LSM atau LBH yang udah biasa bergerak di situ bukan pribadi-pribadi juga. Jadi sekali lagi legal standingnya mereka ini apa? Itu yang pertama. Nah, kalau gugatan yang digugat tadi ijazah, tadi Prof udah jelasin, kemudian ini dipaparkan negara kerugian secara materialnya, perekonomiannya. Ya itu kan nggak nyambung. Nah kalau masalah gugatan rekonvensi sebetulnya menarik. Tapi itu kan misalnya tadi di dalam perdata yang benar-benar sesama perdata gitu, pribadi-pribadi. Lah ini misalnya, itu masalah strategi pengacara, strategi. Ini kalau mau digugat balik, mohon maaf, apa sih yang mau digugat balik dari orang-orang ini? Apakah hanya, itu kan dihitung apakah hanya menghabiskan energi, ya? Atau memang secara materi... Kenyataannya ini sudah menghabiskan energi, Mas. Bukan. Ini udah berbulan-bulan nih. Bukan, maksudnya ini kan tergugat. Udah dikatakan merugikan negara, masyarakat sekian ratus triliun. Nah kemudian mau digugat balik. Kalau perdata itu prinsipnya, kalau mengganti kerugian itu, kalau tidak bisa mengganti kerugian, kemudian kan hartanya harus disita. Nanti kan dibangun lagi framing. Wah, ini Jokowi akan memiskinkan rakyatnya, kan gitu lagi nih, ini panjang gak ada ujung karena akan disita itu semua kan aset-asetnya ini. Kalau prinsip gugatan rekonvensi kan begitu Prof ya, untuk membayar kerugian itu. Nah jadi ya boleh saja secara hukum boleh gugat balik ya, tapi kan harus dihitung lah, harus dihitung manfaatnya apa sih sebetulnya nanti kalau misalnya gugatan rekonvensi. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kita lanjutkan lagi perbincangannya, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, ini kan sudah mulai meluas kemana-mana begitu, termasuk ke SMA-nya Pak Jokowi juga ya. Pertanyaan dari publik, kenapa nggak langsung ditunjukin aja ijazahnya biar kelar gitu? Nah ini menarik ini ya, gugatan ijazah SMA. Jadi saya lihat, saya baca juga di media, ada gugatan intervensi. Ya, malah mereka masuk sebagai penggugat. Ya karena mereka merasa kepentingan hukumnya sebagai sesama alumni pertama, kalau nanti pengadilan ini memutuskan ijazah Pak Jokowi itu katakanlah tidak benar, ya menurut pengadilan, kan mereka juga dirugikan karena ijazahnya sama. Jadi mereka masuk sebagai penggugat intervensi, tetapi saya lihat kepentingan hukumnya justru menguntungkan Pak Jokowi di sini. Ya, jadi melalui ijazah mereka itu saja sebetulnya, ya, yang pada saat menunjukkan kepentingan hukum mereka itu, nah dari situ saja sebetulnya kan sudah bisa dilihat, ya. Nah, nanti Pak Jokowi juga seperti kata Prof tadi, ya juga punya kepentingan, walaupun penggugat yang mendalilkan dia yang membuktikan, tetapi secara kepentingan juga dia akan bisa menunjukkan di hadapan hakim, di hadapan para pihak mengenai ijazah itu. Itu juga bisa dipakai momentum itu nanti untuk sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa seperti pernyataan Pak Jokowi, kalau nanti memang diminta di persidangan, kita akan menunjukkan. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Berarti akan ditunjukkan ya? Saya percaya Pak Jokowi akan menunjukkan di hadapan persidangan ijazahnya. Tapi keyakinan apa sih yang mendasari misalnya nih Projo sendiri bahwa ijazah ini sah? Loh, pertama yang paling hakiki, paling sah segalanya ya UGM. UGM sudah berulang-ulang menyatakan. Kemudian apalagi sih Bareskrim sudah. Kemudian kita mau nggak percaya lagi kepada lembaga-lembaga negara, KPU segala macam. Terus kita mau percaya apa kepada negara ini gitu loh. Jadi publik juga harus dicerahkan, harus dikasih narasi-narasi yang benar lah. Jadi apa yang harus kita pegang di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini? Hanya cuman omon-omon, kemudian kita bilang ijazahmu palsu, ayo buktikan. Lah, ini kan sudah melalui proses yang panjang. Nanti S1-nya udah ditunjukkan, sudah dibilang asli, SMA-nya nanti turun lagi sampai ke SD. Sekarang mereka nuntut lagi KTP-mu, kan begitu. Kartu keluargamu tunjukin semua. Tapi yang lucunya kenapa ini diberlakukan hanya untuk Pak Jokowi? Ayo dong yang lain-lain gitu loh. Oke, Prof, ini Bareskrim sudah menyatakan otentik begitu ya. Sudah juga akan ditunjukkan nanti katanya di pengadilan. Apakah ini akan menyelesaikan permasalahan ini atau justru nanti akan bergulir lebih luas lagi? Ya harapannya menyelesaikan ini. Tetapi kenyataannya sulit untuk bisa diselesaikan. Karena pesan utamanya ini adalah sebetulnya janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Jadi sebetulnya message-nya adalah bagaimana kita kemudian menepati janji-janji yang kita sampaikan sehingga kemudian tumbuh kepercayaan di masyarakat. Maka dalam hal ini adalah momentum yang baik misalnya ketika Pak Jokowi nanti saya tunjukkan di pengadilan, buktikan tunjukkan di pengadilan nanti sehingga kemudian selesai masalah ini dan kita bisa mengatasi masalah-masalah yang lain yang kita hadapi sekarang ini. Jadi ini jangan sampai kemudian terkuras energinya, tetapi pada sisi yang lain pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Yaitu bagaimana menepati janji yang telah diucapkan ke depan gitu. Tapi kalau kita lihat kan gugatannya sudah berkembang ya. Dengan menunjukkan saja ijazah aslinya di persidangan, apakah itu akan cukup, Prof? Ya, itu salah satu alat bukti saja. Salah satu yang kemudian bisa menjadi penguat tentang dalil tentang kebenaran tadi itu. Bisa didukung dengan saksi-saksi, bisa didukung dengan ahli. Termasuk teman-teman sebagai saksi. Ya? Dia melihat, mendengar, mengalami terhadap misalnya apa yang terjadi masa itu. Itu bisa jadi salah satu alat bukti. Jadi bahwa alat bukti setidaknya kan dua minimal. Bisa dalam pidana perdata pun bisa digunakan itu. Jadi kalau kemudian ini mendasarkan pada surat saja, memang itu bisa jadi salah satu alat bukti yang kuat. Tetapi akan mutlak pembenarannya kalau didukung dengan alat bukti yang lain. Teman-temannya Pak Jokowi bisa menjadi saksi di dalam persidangan ini. Gugatan intervensi tadi apakah akan berdampak? Ya bisa berdampak, karena membantu pembuktian juga, membuat terang benderang perkara di dalam persidangan. Karena pada prinsip dasarnya, di dalam persidangan itu adalah bagaimana membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Saya kira dengan hadirnya para penggugat intervensi akan membantu hakim untuk mendapatkan kejelasan tentang perkara ini. Gitu. Oke, Mas Andika, tanggapan Anda gimana dengan adanya teman-teman seangkatan yang akan menggugat intervensi begitu? Ya, jadi kemarin kami juga dalam persidangan itu memang betul, jadi ada memang beberapa teman dari Pak Jokowi kan
mengajukan gugatan intervensi. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kemarin itu baru dalam fase permohonan. Dan besok kami akan menanggapi tentang kaitannya dengan permohonan tersebut. Nah, kemudian nantinya majelis hakim akan memutuskan bahwa apakah para penggugat intervensi ini, para intervenien ini akan diterima sebagai para pihak, kan begitu. Jadi ini juga belum tentu nanti para pihak yang melakukan intervensi ini akan diterima, kan begitu. Juga tadi yang seharusnya digarisbawahi juga bahwa para pihak intervenien ini kan harus mewakili siapa, kedudukan hukumnya apa, kepentingannya apa, dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Begitu, Pak. Baik. Mas Andika, dari klien Anda sendiri sebenarnya harapan terhadap putusan hakim nantinya seperti apa? Ya, jadi kalau harapan dari klien kami, tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Suparji, bahwa sebenarnya ini adalah tentang kejujuran, tentang menepati janji. Jadi ketika Pak Jokowi dulu pernah bilang bahwa akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta di pengadilan. Nah, kita menghormati bahwa pengadilan ini adalah tempat yang terbaik, tempat yang seadil-adilnya kita meminta keadilan. Begitu. Jadi kalau di Indonesia ini adalah negara hukum, maka dari itu pengadilan ini adalah tempat yang kita untuk mencari keadilan. Jadi seandainya Pak Jokowi berkenan untuk menunjukkan ijazahnya di situ, ya tentunya kan kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga negara itu kan menghormati, dan itu juga akan menunjukkan bahwa Pak Jokowi betul-betul menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi juga harus diingat bahwa ijazah itu hanya salah satu bukti bahwa beliau pernah sekolah dan selesai di Universitas Kehutanan di UGM ya. Tetapi yang juga kami ingin membuktikan bahwa dalam memperoleh ijazah itu juga melalui cara-cara yang sah, cara-cara yang benar. Jadi ini juga merupakan gambaran ya bagi masyarakat di Indonesia bahwa ijazah ini kan penting. Begitu kira-kira. Oke, baik. Berarti kita sama-sama tunggu aja di pengadilan begitu ya, masing-masing membawa bukti supaya kita bisa lihat kebenarannya seperti apa. Dan ini harapannya tidak berlarut-larut begitu ya Pak ya? Iya. Dibandingkan 5 bulan persidangan perdata ini, tapi kan seminggu 2 kali. Saya kira bagus ini ya, Senin, Kamis, jadi rame ini kan. Oke, baik. Kita akan tunggu ya, bagaimana hasil dari persidangan nanti. Mudah-mudahan Pak Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya. Dan semua menghormati putusannya. Baik, masing-masing menghormati ya. Terima kasih Mas Andika Dian Prasetyo, Koordinator Tipe UGM, dan juga Bang Freddy, Prof juga sudah hadir di sini. Kita harapkan kasus ini bisa segera selesai. Begitu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Tantangan demi tantangan tak jua usai menghadang pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kontraksi ekonomi dunia, kondisi ekonomi di dalam negeri turut tidak baik-baik saja. Setelah guncangan badai perumahan buruh di awal tahun 2025, kini angka pengangguran ikut terkerek. Lapangan kerja tiba-tiba layaknya barang langka. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri tak bisa dipungkiri berimbas pada turunnya daya beli. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan otomatis mengerem pengeluaran hingga akhirnya roda ekonomi nasional ikut terganggu. Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional mengungkapkan adanya tren peningkatan PHK secara signifikan pada periode Januari hingga April 2025. Total mencapai 52.850 klaim dan jika ditarik rata-rata ada sekitar 13.210 klaim dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan per bulan. Angka ini meningkat tajam dari tahun 2023 hingga 2024 lalu, di mana klaim jaminan kehilangan pekerjaan hanya sekitar 4.000-an klaim per bulan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan angka PHK di tahun 2025 mencapai 26.454 orang
hingga 20 Mei 2025 lalu. Tingginya angka PHK di tahun 2025 ini membuat langkah pemerintah dalam menyusun strategi pun dinanti. Akankah ada kebijakan yang mumpuni dalam mengatasi gelombang PHK ini? Malah kalau kita lihat ya, 2 pekan lalu juga banyak sekali job fair yang dipenuhi sama masyarakat, terutama di Bekasi, Jawa Barat begitu ya, baik di kabupaten maupun di kota. Ini menandakan bahwa banyaknya orang yang mencari kerja, susahnya pencarian kerja, termasuk juga gelombang PHK yang kemungkinan masih akan terjadi di Indonesia. Kita akan bahas selengkapnya bersama Said Iqbal, Presiden KSPI, dan juga Fitra Faisal Tiadi, tenaga ahli PCO. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Fitra, selamat pagi. Saya mau langsung tanya ke Bang Iqbal. Ini badai PHK masih menghantui negeri. Apa yang terjadi, Bang? Sektor-sektor mana nih yang masih terancam hingga hari ini? Ya, sebagaimana kami telah melansir data Litbangnya Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja, dalam 4 bulan terakhir itu 70 ribuan orang ter-PHK. Dan ini korelasinya sama dengan data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, ya, yang melansir ada 52 ribuan buruh yang mengambil jaminan kehilangan pekerjaan. Artinya kalau dia ngambil JKP berarti dia ter-PHK. Dan itu terkonfirmasi oleh data BPS yang menyatakan di Februari 2025 ini ada peningkatan angka pengangguran sekitar 80 ribuan. Walaupun kita masih pertanyakan karena kan BPS kalau 1 jam bekerja dalam seminggu orang dianggap bekerja. Kalau kita naikin 8 jam dalam seminggu, wah itu makin tinggi lagi tuh angka pengangguran. Oleh karena itu, angka-angka ini menjelaskan bahwa di industri labor intensif ya, dalam catatan Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI itu adalah yang paling terdampak terjadinya PHK. Job fair itu menjelaskan situasi fakta lapangan, apalagi di Bekasi. Iya, Bekasi lautan itu manusia, kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, lautan manusia yang dibutuhin cuma misal 2.000, yang datang mungkin mendekati angka 50 ribuan, masuk ke desak-desakan. Itu faktanya yang dijelaskan. Nah, kalau pemerintah angkanya terlalu rendah dalam angka PHK, makanya tadi bahasa saya tanda petik lah ya, terlalu malas, dia cuma nunggu data pasif dari Dinas Tenaga Kerja. Nggak semua perusahaan mau ngelapor kalau ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi kalau di Serikat Buruh kan kami dari langsung perusahaan. Begitu pula di BPJS Ketenagakerjaan, datanya kan diambil dari orang yang ngambil jaminan kehilangan pekerjaan. Itu pasti. Ya kalau di negara Eropa, Amerika, Jepang, data jaminan sosial itu yang paling valid. Karena kalau orang ngambil JKP atau kalau di sana unemployment insurance, asuransi pengangguran, pasti ter-PHK. Nah, oleh karena itu, dari kajian kami, ada beberapa faktor penyebab dari PHK itu. Satu, dia adalah efisiensi. Kalau efisiensi, berarti kan produksi menurun. Produksi menurun, karena apa? Permintaan pasar berkurang, daya beli. Daya beli masyarakat berarti lemah. Karena dia daya beli lemah, melakukan efisiensi. Nah, itu yang banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan yang customer goods itu loh, konsumen yang di hari-hari, terutama di tekstil. Yang kedua penyebabnya adalah relokasi. Nah kalau dia relokasi, kalau masih satu negara kita Indonesia, mungkin nggak terjadi gejolak yang terlalu terdampak ya, karena kan cuma pindah dari Banten ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan sebagainya. Nah ini kebanyakan relokasi ke prinsipalnya, misal Jepang, prinsipal. Kayak Sanken, Yamaha Musik, dia kan ditarik lagi ke Jepang. Dia kembali ke tempatnya, ke negara asal. Karena di negara asal masih membutuhkan juga industri. Kayak Trump kan tarif, dia pengen narik lagi industrinya. Dan itu sekarang sedang menjadi tren ya di dunia. Nah, yang ketiga faktornya adalah akibat daripada inefisiensi. Jadi barang baku ya, bahan baku, raw material yang mahal. Kayak industri tekstil kita kan banyak kan kapas dari Brazil, dari Cina, itu kan mahal. Kurs dolar kan sedang tidak baik-baik saja, rupiah. Itu yang menyebabkan daya beli masyarakat turun betul, gitu ya. Turun. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan langkah pertama dari pemerintah itu adalah meningkatkan daya beli. Tapi nggak purchasing power-nya naik. Kalau purchasing power naik, kan konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Pertumbuhan ekonomi naik,
terbuka lapangan kerja baru, ya kan? Yang biasa produksi tekstil 5, dia bisa naikin 10. Kalau daya belinya ada, yang membeli tekstil pabrik mie misal bisa 5 bungkus, bisa 20 bungkus, karena ada daya beli. Nah, bagaimana cara meningkatkan daya beli? Yang pertama, tidak berhenti di stimulus yang sifatnya short time, kayak bantuan subsidi upah 300.000 hanya untuk 1 bulan, ya sama aja buang garam ke air laut. 17 juta orang 5,1 triliun cuma sebulan. Orang kan butuh hidup berbulan-bulan. Nah, itulah yang harus dilakukan. Selain itu keberlanjutannya itu yang harus disiapkan, termasuk Satgas PHK. Tujuannya adalah mengantisipasi, mapping, pemetaan. Oh, daerah ini PHK, ini dibantu. Kalau terjadi PHK, hak buruh dikasih. Nah, yang paling penting tadi tuh social protection floor, jaminan kehilangan pekerjaan 6 bulan lumayan loh. Orang 60% dari upah terakhir dikasih itu bisa bertahan hidup. Bang, yang cukup menarik adalah ketika May Day kemarin kan sudah bertemu dengan Presiden begitu. Gimana sih Presiden menanggapi hal ini, Bang? Ya, Presiden melihat bahwa memang harus ada langkah-langkah yang sifatnya mengantisipasi ya gejolak-gejolak yang berikutnya. Pertama adalah mencarikan solusi yang sudah di PHK, yang kedua adalah melakukan mitigasi. Saya rasa apa yang disampaikan Bang Said tadi tentang pembentukan Satgas PHK itu sudah merupakan dalam poin diskusi. Di sisi yang lain, tadi Bang Said juga bilang, bagaimana daya beli, purchasing power itu menjadi mantra bagi perekonomian. Dan oleh karenanya, itulah kenapa ada paket 5 stimulus yang keluar itu 24,4 triliun. Dan dari situ kita melihat bagaimana fokusnya adalah juga dari sisi peningkatan kesempatan ekonomi. Kita lihat bagaimana di semester 1 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kita bisa 5%, di atas 5%. Salah satunya adalah karena memanfaatkan kesempatan ekonomi dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Apa yang dimanfaatkan? Liburan. Nah, makanya kalau kita lihat ada diskon transportasi misalnya untuk darat, laut, dan udara, itu salah satunya adalah untuk memperluas kesempatan ekonomi. Ya. Bagaimana kemudian middle class dan juga upper class itu bisa leluasa untuk melakukan spending, bisa lebih positif untuk melakukan belanja di masa liburan. Karena di kuartal pertama kami melihat memang demand-nya masih suboptimal. Sehingga itulah yang kemudian dilakukan pemerintah untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya di bawah 5%, dibuat kembali ke level yang seharusnya di level 5% bahkan bisa lebih dengan paket stimulus itu. Tapi kami juga menyadari apa yang tadi disampaikan Bang Said, bahwa ini adalah solusi ad hoc, ya, solusi yang sebenarnya bukan solusi jangka panjang. Ini adalah solusi untuk antisipasi gejolak di jangka pendek. Sebagaimana amanat APBN adalah untuk diskresi intervensionis. Apabila ada potensi tadi PHK dan seterusnya, itu yang kemudian dimitigasi. Karena dari simulasinya tahun ini Bang Said ya, itu bisa ada 150.000 PHK. Nah, oleh karenanya dengan paket stimulus ini kan add-on ya dari rencana pengeluaran pemerintah yang memang sudah dianggarkan selama setahun ini. Nah, add-on ini itu setidak-tidaknya bisa mencegah orang yang seharusnya di PHK menjadi tidak di PHK itu 300.000 orang. Jadi tadi potensi-potensi mitigasi PHK-nya itu dikurangi. Dan di sisi yang lain bisa meningkatkan daya beli. Ya, karena kalau kita bicara daya beli, Bang Said ya, itu kan menjadi kesempatan industri untuk melakukan ekspansi. Jadi industri ini kenapa sih tertekan? Karena ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah karena tekanan ongkos produksi. Tadi disampaikan oleh Bang Said, bagaimana impor kita, ya, barang modal dan barang industri itu kebutuhannya berasal dari luar negeri. 90% dari postur impor kita itu adalah dari barang modal dan barang kebutuhan industri. Sehingga ketika ada tekanan dari sisi nilai tukar, itu yang kemudian membuat Purchasing Manager Index in Manufacturing, kalau kita lihat tahun 2024, itu secara konsisten ada 5 bulan berturut-turut di bawah. Kenapa? Karena tekanan ongkos produksi dari nilai tukar. Yang kedua adalah karena memang ada global economic shrinkage. Di tahun ini ekosistemnya terutama dari sisi ekonomi global itu tidak terlalu baik. Sehingga itu kemudian menyebabkan para perusahaan-perusahaan ini harus melakukan efisiensi. Gitu. Nah, maka tapi begini Mas Fitra, berbicara mengenai daya beli masyarakat tadi, apakah stimulus yang dijalankan pemerintah saat ini sudah bisa mendorong daya beli masyarakat? Ya, jadi kalau kita lihat ya dari 5 stimulus itu, ada satu stimulus yang sifatnya bansos, ya, 18,3 juta penerima manfaat. Ini untuk kelompok yang paling miskin. Nah, kita juga bicara 4 yang lain, itu fokusnya ke middle class. Middle class ini, Bang Said dan teman-teman, itu adalah kelompok yang berjuang sendirian di tengah. Mereka bukan orang kaya, tapi juga mereka bukan orang miskin. Makanya dulu ada itunya tuh, ada meme-nya. Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Kenapa? Karena itulah kesulitan yang sedang dihadapi oleh middle class, makan tabungan.
Nah, oleh karenanya kan perlu dibuat lebih berdaya. Salah satunya apa? Berdasarkan tinjauan empiris, kalau kita bicara fokus di misalnya sektor pariwisata, sektor transportasi, ini forward dan backward linkage-nya itu cukup signifikan. Sehingga bisa menjadikan kesempatan ekonomi yang lebih besar untuk middle class ini. Middle class ini kita harus buat terhormat. Mereka bukan kelas peminta-minta, tapi mereka adalah kelas yang membutuhkan kehormatan hidupnya untuk bekerja di sektor industri formal. Iya, soalnya middle class ini yang berdarah-darah nih, Mas Fitra nih, bekerja, bayar pajak, makan tabungan, tidak dapat bantuan, makan tabungan. Yang mereka satunya juga yang kemarin ya, bahwa sempat ada statement bahwa akan ada diskon tarif PLN gitu ya selama 2 bulan. Ternyata dibatalkan sama Menteri Keuangan begitu ya. Tapi kita akan bahas nanti selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan Bang Said ini yang cukup menarik. Tadi Bang Said juga bilang mengenai job fair begitu, terutama di kawasan Bekasi yang kita lihat ramai banget. Di Kemenaker juga begitu padatnya. Tapi ada statement yang mengatakan bahwa ini cuma sekedar event doang. Gimana tanggapannya Bang? Iya, kita udah digital ekonomi loh, menuju masuk revolusi industri 4.0. Jadi kalau tatap muka itu kan dihindari kan, menggunakan teknologi. Siapa yang nggak punya gadget? Semua orang punya HP, semua orang punya gadget, punya Android. Oleh karena itu istilah job fair itu nggak penting lagi. Nggak penting ya? Dia harus setiap hari, everyday, orang bisa tahu, bisa kling masuk ke HP kita. Oh, di sini ada lowongan kerja ini, di sini lowongan kerja ini. Kalau perlu, apalagi kan model Google itu atau dengan AI, orang kan bisa tahu segmentasi daerah. Oh, daerah Jakarta Timur, ini loh lowongan kerjanya. Jadi orang daerah lain nggak perlu cari-cari kerja. Itu kan semua ada di teknologi. Gunakan teknologi itu. Memang investasi awal mahal, tapi untuk jangka panjang. Dan orang akan senang kapan saja dia bisa tahu bahwa dia punya kemampuan kerja kemana. Kalau saya ter-PHK, oh saya nggak perlu pulang kampung dulu. Karena di Bekasi misal kayak tadi, oh masih ada tersedia pekerjaan. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dengan teknologi. Itu saja tidak dilakukan oleh Kemenaker. Lebih senang job fair, lip service. Hanya tadi semacam festival, seremonial, datang menteri, datang bupati. Setelah itu rusuh. Jadi tapi betul nggak Mas Fitra? Betul nggak ini eventnya hanya sekedar seremonial, tapi daya serap tenaga kerjanya sebenarnya nggak banyak gitu? Ya, saya rasa ini kan bagian dari pelebaran platformnya. Ada yang memang kalau kita bicara sekarang memang sudah era digital. Tapi ada juga orang-orang yang pengen bertemu langsung juga Bang Iqbal. Itu kan juga bagian dari untuk mempersiapkan segala macam platformnya dari digital ke offline. Pingsan. Bukan ketemu. Jadinya banyak korban. Itu menjadi pelajaran lah untuk penyelenggaraan berikutnya, mungkin bisa lebih dibuat lebih tertata. Tapi kami melihat bahwa ini saya rasa seperti misalnya begini Bang. Kenapa ada uang kertas tetap tersedia di lapangan? Padahal kita sekarang sudah bisa pakai kris misalnya. Itu kan karena memang ya diberikan pilihan. Ada fisik, ada aktivitas non fisik. Sehingga kalau aktivitas non fisik dan fisik ini kemudian disediakan, maka ini kita bicara mengenai inklusi. Ya. Semua orang bisa dapat kesempatan, gitu kan. Nah sehingga dalam hal ini tidak ada diskriminasi. Semuanya kalau suka offline ya silakan, ada eventnya. Meskipun sekarang sebenarnya saya sangat yakin bahwa kesempatan paling luas adalah lewat teknologi digital yang tidak ada hambatan fisiknya, gitu kan. Semuanya bisa lihat di situ. Karena dalam era sekarang ini kan kecepatan informasi itu menentukan orang untuk menentukan pilihannya. Saya lulus sarjana teknik, maka saya memastikan berusaha untuk mencari pekerjaan yang urusannya teknik. Saya lulusan SMA yang hanya untuk menjadi operator, maka saya ingat benar tahun 91 lah, yang teknologi belum berkembang maju. Kita ada namanya kertas kuning dari Disnaker. Nah, tadi saya ngobrol-ngobrol misal dengan Mas Fitra ya. Bagaimana Vietnam ketika investor masuk, dia bisa menyiapkan ini loh tenaga kerja sesuai spesifikasi yang kamu mau. Nah dulu tahun 91 waktu saya pertama kerja, itu ada namanya kartu kuning. Si Disnaker punya orang jumlah tenaga kerja yang mau cari kerja, kemampuannya apa, kebutuhan industrinya apa, itu tahu dari kartu kuning. Sekarang coba tanya Disnaker, nggak ada. Nah oleh karena itu kita mulai dengan sistem informasi, sistem teknologi, dan kemampuan memetakan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dulu
Tahun 91 saya ingat benar, tempat saya bekerja di Panasonic, kalau dia mau merekrut pekerja, dia datang ke Disnaker. Itu belum ada teknologi. Sekarang ada teknologi. Gampang itu seharusnya. Mudah, bener gitu loh. Itu yang saya bilang, kemampuan menganalisa dan menghimpun data lemah, malu jadi menteri itu kalau nggak bisa melakukan itu gitu loh. Baik, Bang Fitra, ini yang cukup menarik adalah kita nggak perlu jauh-jauh ke Bekasi, misalnya di Jakarta. Ada beberapa hotel yang memutuskan akhirnya untuk menutup begitu ya, karena memang ada salah satunya efisiensi dari pemerintah. Tanggapan Presiden gimana? Ya, ini merupakan bagian dari rencana-rencana ke depan ya. Kita melihat bagaimana hotel ini ternyata masih butuh ya pendampingan juga dari APBN sepertinya. Karena kalau kita lihat bagaimana performa sektor pariwisata itu juga lebih banyak juga digenjot oleh aktivitas APBN. Nah, sebagai pelajarannya di tahun lalu, itu pertumbuhan dari belanja pemerintah itu 6% di atas. Padahal pertumbuhan ekonomi kita cuma 5,03%. Pelajarannya adalah ya sepertinya memang perlu ada semacam penyesuaian lah ya untuk kemudian kembali ke zaman COVID. Siapa yang menyelamatkan hotel-hotel itu dari keterpurukan di zaman COVID? APBN. Nah, oleh karena ini adalah bagian dari apa yang kita lihat di kuartal kedua ini dengan paket stimulus. Itu adalah bagian dari penyelamatan sektor, terutama sektor industri pariwisata yang kita lihat memang datanya itu banyak tertekan ya. Sehingga kan kalau kita lihat paket stimulusnya itu lebih banyak ke transportasi, ya, yang mana ketika bicara transportasi, maka kaitannya sangat erat dengan industri pariwisata dan hotel. Nah, itu yang ingin dikejar ya, supaya memang ya industrinya bisa selamat, tenaga kerja yang bisa tersedia, pertumbuhan ekonomi kita bisa kembali lagi ke level 5%. Tapi upaya konkret untuk mengatasi badai PHK yang masih mengancam, yang kata Bang Iqbal tadi di sektor real belum terlalu diperhatikan ya, Bang? Nggak terasa. Jadi kalau kita balik lagi ke Astacita ya, itu kan adalah bagian dari roadmap ya, pembangunan ekonomi Indonesia, industrialisasi. Nah, kalau kita lihat sumbangan dari sektor industri sekarang, itu kan memang relatif besar. Tetapi kalau kita bandingkan antar waktu, itu di tahun 2000-an awal, itu sumbangannya bisa 26-27%. Nah, sekarang tinggal 19%. Nah, itu harus kita bangkitkan lagi. Ya, supaya apa? Supaya bisa create jobs segala macam. Dan sebenarnya APBN kita didesain untuk kemudian membangkitkan peluang-peluang ekonomi industrial. Jadi kalau kita bicara PHK, betul sekali Bang Said, ini adalah isu di hilir. Permasalahannya adalah kebijakan industri, kebijakan perdagangan, yang sekarang ya coba ditengahi ya. Bagaimana sekarang pemerintah juga sedang mencoba untuk melakukan paket-paket deregulasi. Untuk kemudian memudahkan usaha, memfasilitasi industri, memberikan fasilitasi pajak dan seterusnya. Itu adalah untuk menciptakan peluang kerja di lapangan sektor formal. Karena biar bagaimanapun Indonesia itu sebenarnya ya penuh berkah ketika dia di PHK, tapi mereka masih bisa kerja, Bang Said, ya di sektor informal. Tapi permasalahannya adalah ketika bekerja di sektor informal, kan income-nya anjlok, drop. Nah, itulah yang kemudian pendapatan negara juga berkurang dari pajak yang tidak ada. Betul, karena pertumbuhan ekonomi juga terbatas, pendapatan negara juga terbatas. Sehingga pada akhirnya perluasan sektor formal melalui kebijakan industri dan industrialisasi itu bisa kemudian menjadi penopang ekonomi kita ke depan. Bang, yang menarik adalah kan salah satu perlindungan masyarakat adanya TKDN 30%, tapi ada rencana untuk penurunan itu. Dampaknya akan seperti apa nantinya? Ketika memang badai PHK juga sudah cukup banyak begitu. Ketika TKDN nantinya diturunkan, industri juga tidak diharuskan untuk dibuat di sini, begitu gimana Bang? Jadi begini, Pak Presiden menyampaikan di acara Sarasehan Ekonom dan Pengusaha pada saat itu untuk kemudian melakukan deregulasi import kuotas, yang mana itu ya sumbernya korupsi. Kita sudah melihat bagaimana inefisiensi di situ. Yang kemudian juga ada isu TKDN. Nah, TKDN ini memang kompleks ya. Dia kalau terlalu tinggi dia bisa menghentikan industri, dia terlalu rendah dia juga bisa menghancurkan industri. Tadi Bang Said bilang, industri tekstil kita import benang, ya kan? Nah, itu kan suatu hal yang harusnya itu menjadi suatu perhatian ke depan ya. Jadi kalau import benang kenapa sih? Karena di dalam negeri itu susah dihasilkan. Kapasnya, kualitasnya kurang. Kalau ini dipaksakan langsung ya, secara signifikan, harus 35% misalnya. Apa yang terjadi dengan industrinya? Ongkos produksinya menjadi lebih tinggi. Sehingga end produknya menjadi tidak kompetitif. Makanya kita selalu bicara, kita nggak bisa bersaing dengan China. Lihat dulu dari sisi hulunya. Nah,
Ada industri-industri memang harus diminimalisir TKD-nya. Ada industri-industri mungkin yang harus dipertahankan TKD. Baik. Ini kan harus ada mapping ke depan. Iya. Oke, berarti nggak bisa seragam 30% begitu ya? Oke. Bang Iqbal, bagaimana saran atas stimulus yang dilakukan pemerintah agar ini PHK tidak terus menjadi ancaman? Satu, diskon listrik itu dibutuhkan. Jangan dihilangkan, tapi naikin ke sampai 2.200 volt ampere. Karena buruh Nah, cuma banyak 1.300 di situ. ya? Jangan 1.300, di 2.200 itu banyak buruh di situ. Yang kedua, Social Protection Floor. Kami di ILO, saya kan ILO governing body ya, hampir 3 periode itu. Kami menyebutnya Social Protection Floor. Seluruh dunia mengalami itu. Nah, kalau di kita namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, persoalannya masih lebih dari 18% orang tidak menerima JKP ketika terjadi PHK. Itu lumayan loh, 60% dari upah terakhir itu daya beli loh. Orang masih tetap bisa beli loh. Itu yang kedua, Social Protection Floor. Yang ketiga PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Sekarang kan 4,5 juta per bulan. Naikin, kami usulkan 7,5, kalau perlu 10 juta per bulan. Berarti kalau dia 10 juta bisa 120 juta per tahun. Itu orang jadi saving dan belanja daripada bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah kan mengambil anggaran APBN. Kalau dari PTKP kan dari pendapatan buruhnya sendiri. Betul akan kurang nanti di PPh 21. Tapi jangan lupa, kan PPN orang belanja. Betul. Jadi ada substitusi pajak. Ini kan tentang pilihan-pilihan. Bahkan Vietnam, saya baca itu, saya ketemu dengan Serikat Buruh Vietnam, mereka berhasil meyakinkan pemerintah nurunin 2% PPN-nya. Apa yang terjadi? Terjadi lonjakan terhadap purchasing power-nya. Jadi sekali lagi, pajak memang kita butuh. Cuma kan ini kemampuan ngelola, lo tarik sini, tapi lo lepas di sini. Kan sebenarnya sederhana aja. Nah, di buruh, mereka ingin daya beli. Kalau bahasa Pak Prabowo, 2, kalau negara itu kuat, pangan dan energi. Nah, kalau bicara pangan, bicara energi apa? Daya beli. Kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita bisa beli pangan dan energi? Itu aja. Oke. Ini kita harapkan walaupun rasanya seperti pada COVID dulu begitu ya 2020, tapi stimulus pemerintah seperti prakerja semoga bisa ada supaya orang-orang yang tidak mendapatkan kerja ada skill baru, bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru mungkin nantinya. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir. Terima kasih Bang Iqbal, Mas Fitra. Bang Fitra sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan juga gelombang PHK tidak kembali terjadi. Iya, tapi ada yang tidak terpengaruh daya beli nih, Bang Iqbal. Pertandingan timnas melawan Cina nanti. Tiketnya bakal tetap habis. Ini agak hidup mati soalnya. Kita itu tadi ekonomi kreatif. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jakarta Senin petang jelang laga menghadapi Cina dan Jepang pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan digelar di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah pemain andalan skuad Garuda tampak hadir dalam latihan ini, antara lain Jai Ises, Kevin Dix, Emil Audero Mulyadi, Rizky Ridho, dan skuad utama timnas lainnya. Latihan perdana timnas Indonesia diikuti oleh 29 pemain. Kevin Dix menjadi tambahan terbaru dari skuad Garuda setelah sebelumnya 28 pemain menjalani pemusatan latihan di Bali sejak hari Senin lalu. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, rombongan timnas Cina tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. 25 pemain dan ofisial timnas Cina dikawal ketat petugas keamanan. Anak asuh Branko Ivan Kovic langsung menuju bus jemputan, kemudian striker Cina Zhang Yuning dan kawan-kawan menuju hotel di Jakarta. Timnas Cina percaya diri menjelang pertandingan melawan tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis. Cina menghadapi tugas berat saat tandang ke markas Indonesia. Tim Merah Putih ingin melakukan balas dendam setelah kalah pada pertemuan sebelumnya 2-1. Cina pun menghuni juru kunci dengan 6 poin di bawah timnas Indonesia dengan 9 poin. Selisih 3 poin dari Indonesia, pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati kedua timnas Indonesia untuk lolos ke fase selanjutnya.
Ya, sementara itu Reza, penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Pas sudah tiba di Indonesia Selasa dini hari tadi ya. Iya, jadi Pas ini menjadi pemain terakhir yang bergabung bersama dengan Timnas jelang laga menghadapi Cina Kamis nanti. Sementara kapten tim ada Bang Jai atau Jay Itzes nih mendapatkan kado spesial di hari ulang tahunnya. Penjaga gawang Timnas Indonesia Martin Pas tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa dini hari tadi. Meski tidak dapat membela Timnas Indonesia pada laga melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena akumulasi kartu kuning, Martin Pas masuk dalam daftar 1 dari 30 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Bagaimana? Penjaga gawang asal FC Dallas tersebut mengaku tidak sabar untuk bergabung dengan seluruh pemain dan berjuang untuk Indonesia. Next match. I think the guys work really hard in Bali, and I can't wait to join them, work hard, and then karya keras, and fight for Indonesia. Di sela-sela kesibukan berlatih, para pemain dan pelatih Timnas Indonesia diundang merayakan pesta ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bali. 3 hari kemudian, giliran Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, yang merayakan hari ulang tahun. Tepat pada tanggal 2 Juni, Jay Itzes genap berusia 25 tahun. Tak ada pesta meriah, lantaran sang pemain tengah sibuk menjalani latihan intensif jelang laga menghadapi Cina. Namun sejumlah fans tak lupa memberikan kado, seperti yang diperlihatkan Itzes di media sosial. Tak hanya mendapat hadiah dari para fans, Jay Itzes juga mendapat ucapan selamat di media sosial, seperti dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC, dan tak ketinggalan dari klubnya Venezia. Tentunya kemenangan melawan Cina bakal menjadi hadiah ulang tahun spesial sang kapten. Itu ngapain, Saza? Saya mau latihan. Latihan apa? Latihan pegang bendera karena kita pasti menang soalnya nanti. Amin. Gak cuma pemain latihan para ya. Pendukung juga harus latihan gitu mal. Oke, kita akan pantau persiapan dan bagaimana analisa kemenangan kita nantinya. Betul. Ada Virgi Dainas yang sudah bersama dengan mantan pemain Timnas di GBK ya untuk membahas persiapan Timnas. Kita langsung saja, persilakan Virgi, silahkan. Iya, selamat pagi Mala dan juga Reza dan juga pastinya pemirsa. Hari ini senang sekali karena saya langsung berada di TKP nanti tempat Indonesia akan melawan China di hari Kamis. Namun dari panggilan Garuda Calling yang sudah dirilis juga pastinya sudah semangat sekali nih bagi warga negara Indonesia nih pastinya untuk menantikan akan jadi apa nanti momentum antara pemain Timnas melawan China. Kita mau tanya-tanya dulu nih sama masyarakat Indonesia pastinya. Kira-kira mereka punya prediksi apa nih untuk Timnas nanti melawan China di hari Kamis di GBK. Langsung saja kita cari-cari dulu nih orang-orang yang lagi olahraga di GBK. Kita mau tanya-tanya langsung kira-kira nih, ya udah pada tahu belum ya kalau nanti negaranya sendiri akan main melawan China. Halo Mbak, Mas, maaf banget ganggu waktu olahraganya. Ini kira-kira saya sama siapa ya? Selamat pagi. Aku Mikael. Arini. Mbak Arini dan juga Mikael. Nah, Mikael, Arini, aku mau nanya dong, kira-kira kalian tahu nggak nanti hari Kamis itu akan ada apa? Indonesia lawan Cina. Wow, udah semangat banget dong? Pastinya udah. Dong. Nah, aku mau nanya dulu nih, kira-kira prediksi Indonesia lawan Cina berapa nih? Aku 2-0. Menang Indonesia pasti. Menang Indonesia. Kalau Mbak Arini? 4-0. Indonesia menang. Indonesia. 2-0 dan 4-0. Kira-kira pemain favoritnya siapa dan kenapa? Aku Joy Pelupesi, Kak. Iya, kenapa tuh? Karena dia menurut aku salah satu pemain yang paling jadi kunci. Apalagi kan dia gelandang pengangkut air dan itu penting banget buat Timnas Indonesia. Biar serangan-serangan dari Cina itu bisa dipatahin sama Joy Pelupesi. Wow, Joy. This is your fans. Nah, kalau Arini sendiri kira-kira siapa nih idolanya dan kenapa pengen lihat dia bersinar nih di Timnas? Untuk aku pemainnya adalah Beckham Putra. Kenapa nih kalau bisa, kenapa Beckham Putra ini menarik banget ya? Oke, karena Beckham Putra itu suatu pemain muda Indonesia dan dia tuh bawa aja menangin untuk Persib ya. Jadi Persib sama Persis itu dia menang. Jadi otomatis saya pilih Beckham Putra. Yeay, terima kasih banyak Michael dan juga Rini, selamat berolahraga. Jangan lupa nonton ya Indonesia lawan China. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah bertanya sama warga negara Indonesia, masyarakat pastinya ada pertanyaan menarik ketika mereka menyatakan bahwa Beckham Putra menjadi salah satu yang dinanti-nantikan karena memang wajah baru di Timnas Indonesia baru saja dipanggil oleh Persib. Nah, kali ini kita akan langsung tanyakan permainan nanti Indonesia lawan Cina sama dengan
X dari Timnas Indonesia sendiri, Gunawan. Halo Mas Gunawan. Halo. Mas, selamat pagi. Pagi. Mas Gunawan, ini kan menarik sekali nih. Kalau kita lihat Patrick Kluivert udah menurunkan 28 Garuda Calling nih, udah dirilis nama-namanya. Ada 3 yang dicoret, sempat dicoret karena faktor cedera. Kira-kira melihat dari 28 nama yang akan bertanding nih di melawan Cina, seperti apa Mas? Ya, kalau misal saya pribadi sih melihat siapapun yang dipanggil ini pemainnya berkualitas dan wajah-wajah yang baru seperti yang mungkin udah lama pernah dipanggil kayak Lili Pali, terus Beckham Putra itu kan juga udah pernah dipanggil tim nasional juga dan sekarang dipanggil lagi, ya pasti saya yakin kualitas mereka juga bagus dan bisa menampilkan yang terbaik nantinya gitu. Baik, nah Mas, ini kan selain 28 skuad yang akan membela timnas, ada 3 nama nih yang sempat dicoret karena cedera. Salah satunya adalah Septian Bagas yang digantikan oleh Beckham Putra. Beckham Putra ini kan menarik sekali karena fresh dan sangat on fire nih di Persib Bandung. Lalu ditarik oleh Patrick masuk ke timnas. Harapan dan melihat Beckham Putra sendiri ini seperti apa Mas? Ya harapannya pasti dia performanya di Persib juga cukup bagus di sepanjang kompetisi Liga 1 itu juga dia menunjukkan emang kualitas Beckham juga dan akhirnya membawa Persib juara juga. Ya pasti ya berharap Beckham bisa menampilkan jauh lebih baik lagi waktu di tim nasional. Gitu. Nah Mas, kalau untuk Marcelino Ferdinand sendiri, salah satu tulang punggung juga nih bagi Indonesia, tapi sayang sekali sepertinya Marcelino ini di hari Kamis saja tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning yang sudah dikumpulkan oleh Marcelino. Kira-kira Mas melihat timnas nih akan kekurangan nggak kira-kira? Kalau kekurangan nggak, karena yang dipanggil sekarang itu juga kualitas nggak terlalu jauh berbeda dan di situ juga ada pemain seperti kayak Lili Pali, Egy Maulana Fikri, jadi ya di situ kan juga pasti bisa menampilkan yang terbaik di situ gitu pemain-pemain itu sendiri. Baik Mas, kalau kita masuk lagi nih ke analisis permainan game antara Indonesia lawan China, secara head to head nih, Indonesia Cina ini kalau bisa dibilang lumayan jauh. 22 kali pertemuan Indonesia hanya menang 3 dan itu pun terakhir di tahun 1987 pas Piala Raja Thailand. Selebih itu kalah, bahkan tahun lalu masih sempat kalah nih lawan Cina. Kira-kira Mas melihat head to head yang lumayan jauh, ini seperti apa optimisme kita? Ya pasti tetap optimis karena ngelihat permainan Indonesia saat ini juga cukup bagus dan lebih merata pemainnya juga. Dan kalau dibilang head to head itu kan banyak kan pertandingan kan dulu. Kalau ngelihat pertandingan yang sebelumnya yang di China di sana, itu juga kita bisa nguasain pertandingan, cuman emang faktor mungkin faktor lucknya kita nggak dapat, ya China yang menang di sana. Cuman yang berharap di sini kita bisa menampilkan yang terbaik, ya semoga dapat hasil yang baik juga di sini. Oke, Mas, kalau dari Indonesia sendiri, ini kan walaupun head to headnya memang cukup jauh dari Cina, tapi yang lalu pertandingan sebelumnya Indonesia ini menang lawan Bahrain, sedangkan China ini kalah melawan Australia. Nah, kira-kira melihat dari kesanggupan tim Dragon nih yang datang ke Indonesia untuk melawan timnas kita seperti apa Mas? Sebenarnya kalau misal dibilang dari segi materi semua hampir merata sama lah gitu. Cuman faktor kita semangatnya terus saling gimana kalau misal kita bisa lebih kompak lagi ya insya Allah hasil juga pasti bagus. Karena kalau misal dibilang sepak bola itu kan bulat ya, jadi kita nggak ada yang tahu siapa yang semangat, siapa yang lebih maksimal di dalam lapangan, ya itu bakal bisa menang gitu aja sih gitu. Baik, Mas, ini kan kalau untuk kiper, ini menarik sekali ya kiper. Ini kan ada pergantian nih ya, dari Eliano nih, kira-kira ke Emil. Nah, kira-kira melihat peluang Emil bersama dengan beberapa kiper lain seperti Nando juga yang masih ada gitu. Seperti apa Mas? Ya pasti dengan ada kesempatan ini kan pasti pertandingan pertama dia bermain buat tim nasional Indonesia, pasti mau menunjukkan kualitas dia yang emang bermain di Eropa dan mau menunjukkan bahwa dia tuh mampu membawa Indonesia lebih baik lagi. Dan di situ juga ada banyak kiper-kiper kualitas juga seperti Nando, ada Nadeo, ada Reza juga. Jadi pilihan mungkin pelatih itu cukup bingung buat siapa yang menentukan siapa yang bermain nantinya, karena mungkin menurut saya siapapun yang siap buat hari Kamis malam ya itu yang terbaik buat Indonesia gitu. Oke, Mas, masih ada lagi. Kalau kita lebih detail lagi nih, ini kan kalau orang bilang bahwa lini depan
Ini kan pengen sekali melihat bahwa Ole ini gandrungan wanita nih, Ole nih bisa berduet bersama Marcelino. Tapi kan sayang sekali Marcelino harus absen dulu di pertandingan kali ini. Tapi kan masih ada Lily Pali, Egy. Nah, kira-kira melihat Egy dan kawan-kawan di lini depan akan seperti apa berkolaborasi sama Ele? Apalagi kan sekarang kan dipanggil tim nasional biasanya kan jaraknya cuman hanya sebentar. Paling 4 hari, 5 hari main langsung. Kalau yang sekarang ini kan cukup lama, dia ada TC di Bali. Mungkin lebih kompak lagi, siapapun yang diturunkan, semoga ada kesempatan berapapun, kesempatan kecil pun harus dimanfaatkan buat Indonesia cetak gol, itu aja sih. Oke. Nah, Mas, kalau tadi udah benar-benar kita bahas secara wow loh pokoknya ya tentang pertandingan nanti hari Kamis Indonesia lawan Cina. Kalau untuk prediksi sendiri Mas, kira-kira Indo lawan Cina prediksinya berapa? Kalau prediksi, gua optimis 2-0 buat Indonesia. 2-0 buat Indonesia. Kalau saya 3-0 Mas. Banyak ya? Banyak ya. Mas, kalau harapan sendiri nih Mas, untuk timnas nanti bisa melawan Cina seperti apa? Harapannya pemain timnas sehat semua yang penting. Terus bisa menampilkan siapapun yang bermain, bisa menampilkan yang terbaik buat Indonesia. Dan kita juga dapat hasil yang terbaik juga di Indonesia. Mantap, terima kasih banyak Siap. Mas. Luar biasa sekali, semoga nanti Indonesia menang ya lawan China. Nah pemirsa, dan Mala dan juga Reza, itulah dia wawancara luar biasa saya bersama dengan ex pemain timnas Gunawan. Nah kita harapkan pasti Indonesia nanti bisa menang lawan China. Kembali ke studio. Langsung saja kabar viral pertama untuk Anda pemirsa. Media sosial diramaikan dengan video yang memperlihatkan beberapa rumah di tengah rawa di Jombang, Jawa Timur. Rumah-rumah ini terbengkalai karena menempati lokasi yang tak tepat untuk dijadikan permukiman. Jadi zaman sekarang nih banyak orang yang milih untuk tinggal di rumah mewah alias mepet sawah ya. Tapi bukan mewah mepet sawah, melainkan mewah yang meneng tengah rawa. Nah, di sini ada 3 rumah yang sebenarnya ini sebagian dari kompleks Bunda Astri yang dibangun pada 2019 lalu. Konsep rumahnya bukan sengaja dibangun di tengah rawa, tapi untuk kepentingan estetika, tapi dibangun di atas bekas tambang galian pasir. Setelah rumah contoh dibangun, datanglah hujan deras yang mengakibatkan banjir dan menggenangi kompleks tersebut. Pengembang tidak melanjutkan pembangunan, padahal pengembang berencana untuk menciptakan lingkungan ala-ala kota satelit. Berarti ini mewahnya meneng tengah rawa ya? Nah, bukan itu dia. Malah mungkin ada rencana untuk tinggal di rumah mewah seperti itu. Enggak sih, karena ini rumahnya udah jadi monumen, bukan rumah lagi. Tapi kalau begitu nggak punya tetangga, nanti nggak bisa minta garam kalau garamnya lagi habis. Bener banget nih, minyak goreng. Kalau habis nggak ada tetangga. Niat banget sepertinya tinggal di rumah seperti itu. Jadi kalau yang kita lihat tadi ini informasi atau kabar mengenai NCT yang akan konser ya. Berarti NCT. Betul. Ya. Malah termasuk NCTzen? Enggak sih. Enggak ya. Tapi tadi lucu juga gayanya gini-gini. Gerakannya seru ya. Tapi pasti akan ramai juga didatangi oleh NCTzen se-Indonesia karena paling ditunggu-tunggu konsernya. Kabar berikutnya nih kita ke mobil mewah miliaran rupiah yang menabrak minibus yang berisi satu keluarga di Tol Gempol arah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada sejumlah pengguna jalan di kilometer 761 Tol Surabaya Gempol yang ngamuk kepada pengemudi Porsche ini. Mereka memaksa pengemudi perempuan untuk turun dan juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kecelakaan ini membuat mobil minibus terguling, terperosok, dan ketujuh penumpang termasuk balita mengalami luka-luka. Dilarikan ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Diduga akibat gaya mengemudi Porsche ugal-ugalan hingga hilang kendali. Teridentifikasi pengemudi perempuan bernama Hazel Juwonoyu, 21 tahun, warga Pakis, Surabaya. Ada yang menarik, pasca kejadian plat nomor polisi Porsche menghilang. Padahal saat kejadian plat nomornya juga masih ada. Kasus ini kini ditangani Polresta Sidoarjo. Pergi beli kopi, pulangnya beli kuota. Oh, cakep. Kita pamit dulu ya Basti, besok ketemu lagi sama kita. Saya Reza Baruel. Saya Andi Kumala, terima kasih, sampai jumpa.